Ya, halo. Hai semuanya. Ketemu lagi sama aku Febri Saragi. Tentunya di acara yang kita tunggu-tunggu dan ini adalah acara cemilan terakhir di tahun 2022. Yeay! Ya, kita mau bahas satu topik lagi yang tentunya nggak kalah menarik dari topik-topik sebelumnya. Tetap di cemilan, cerita milenial anak muda. Ya teman-teman, kayak aku bilang tadi ya, ini benar-benar cemilan terakhir, tapi bukan terakhir untuk selamanya, bukan. Terakhir di tahun 2022. Wow, kita sudah mengakhiri tahun 2022 dan hari ini tanggal 31 Desember 2022 itu benar-benar kayak di ujung nih guys, di ujungnya tahun 2022 dan ini malam minggu terakhir kalian. Ya, malam minggu terakhir kita di 2022. Nah, ini kita mau bahas sama dua narasumber aku yang kece, yang keren, yang siap banget mengakhiri 2022 dan siap juga masuk ke tahun 2023. Nah, kita mau tanya juga sama mereka nanti kalau akhir tahun kayak begini biasanya mereka ngapain ya, apalagi pas malam minggu. Oke, kita kenalan sama dua narasumber aku mana? Oke, ya, ini dia ada siapa nama kamu? Kita mau kenalan dulu ya sama dua narasumber aku yang ganteng dan cantik. Silakan dari kamu dulu yang paling ganteng. Kenalan sama orang-orang yang nggak kenal kamu. Halo semua. Iya. Oh iya. Sorry. Halo semua. Hai. Ya. Perkenalkan nama saya Yakub Riyada. Kira-kira itu aja. Ya sekarang kamu tingkat berapa? Lagi sibuk ngapain? Ya. Sekarang tuh saya tingkat 4 semester 7. Dan pada saat ini saya lagi di apa namanya tuh? Apa? Di fase mengakhiri semester 7. Oke. Dan sudah. Oke. Ya, tim belakang layar nih best friend juga ya. Siap. Yang mengingatkan. Ya, terus udah. Jadi mengakhiri atau sudah nih? Sedang mengakhiri atau sudah diakhiri? Sedang mengakhiri. Oh, sedang mengakhiri semester 7. Oke, ya. Tepuk tangan untuk Yakub. Ya, sekarang dari yang paling cantik Yakub lagi. Oh enggak. Kamu. Ya, shalom, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam. Perkenalkan, nama aku Sinta Anggarsari, bisa dipanggil Sinta, ada juga yang panggil Anggi. Sibuknya mempersiapkan tahun baru. Oke, tepuk tangan untuk Anggi yang udah sibuk mempersiapkan tahun baru. Oke. Kalian dua tahun baruan ya? Asik, Tahun baruan. Ya, Yakub sama Anggi. Kayak aku bilang tadi, kita ini benar-benar ada di ujung tahun 2022. Ini hari Sabtu, jam 7 malam ya, sekitar jam 7 malam ya. Dan ya, tinggal berapa jam lagi kita akan masuk tahun 2023. Tapi, gimana sih? Kalian ngerasa tahun 2022 itu kayak, apa ya? Kayak nggak terasa, tapi dibilang terasa juga terasa. Tapi satu sisi juga kayak nggak kerasa. Kayak baru kemarin tahun baruan, kayak baru kemarin Imlek. Bentar lagi udah mau Imlek lagi. Anggi gimana? Ya, kalau dari aku sih, kerasa sih Bang, Kerasa sekali karena panjang kan 365 hari dalam satu tahun. Dan rasanya seneng sih, ternyata udah di ujung. Kemarin kayaknya baru aja menginjak di tahun 2022. Apa yang diinjak, Gi? tahun. waktunya. Oh ya. Waktu bisa diinjak kan? Iya, kan kau yang bilang ya. Seneng karena tiba-tiba udah di ujung. Dan kalau diingat-ingat itu kayak susah sekali, sulit sekali mau melewati tahun-tahun ini karena banyak hal yang terjadi. Dan kalau mau digambar nih Bang, kalau mau digambar udah di tangga yang ke-23 sesuai dengan kelahiran. Jadi udah ke 23, tangga yang ke-23. Maksudnya apa ya? Maksudnya umurnya udah Iya. mulai. Oh iya, oke. Saya kayak kurang nangkap Jadi gitu ya. dalam satu tahun, Ampuni tahap saya. tahun-tahun gitu tuh ini udah yang ke-23. Oke. Berada di dunia ini. Wow, Anggi kapan ulang tahunnya? Nggak usah disebutin. Ya, emang usah kenapa? disebut. Boleh kan? Boleh. Emang kenapa? Nanti disantet. Yeay! Kok disantet? Kapan ulang tahunnya? Nanti saya kasih ini loh kalau kamu nggak Iya, jawab loh. ulang tahunnya bulan Maret. Oh, bulan Iya. Maret. Berarti bentar lagi udah mau ke tangga 24. Ya, 90 hari lagi. Wow, ya. Sangat si paling menghitung hari ya. Menghitung hari. Yakub gimana, Kub? Ini kita udah di ujung banget nih. Tinggal hitungan jam kita akan masuk ke tahun 2023. Gimana Yakub ngerasanya? Ya, saya rasa tahun 2022 ini ya, bagi saya untuk melewatinya agak berat. Oh iya, seberat apa tuh? Karena dengan berbagai macam apa yang namanya tuh kesibukan, pengerjaan tugas-tugas. Jadi di sisi lain secara ini saya
merasa kayak waduh berat sekali begitu. Apalagi masuk dalam 2022 ini kan berat. Tapi seiring berjalannya waktu itu bisa wow, kok bisa dilewati, kok bisa di ujung tahun begitu kan, nggak terasa lagi, tinggal ya berapa hari lagi udah mau terakhir, udah bulan tahun inilah saya bilang. Pokoknya ya luar biasa lah. Apa yang menurut saya itu nggak mungkin, tapi ya Tuhan buat mungkin. Tuhan buat mungkin, bisa dilewati, bisa sampai di ujung. Semua karena Tuhan, amin. Amin, saudara. Oke. Ya, kalau aku teman-teman di ujung tahun ini juga excited banget ya. Maksudnya ini kayak 31 Desember 2022 itu kayak terus 365 hari itu benar-benar udah dilewati gitu loh. Jadi dibilang kerasa juga kerasa, tapi di satu sisi kayak nggak kerasa juga. Kayak kata Anggi, kayak baru kemarin menginjakkan kaki di 2022, apalagi kemarin kita kayak pemulihan dari COVID, itu kayak puji Tuhan banget. Terus ini berangsur-angsur kegiatan udah mulai kayak, bukan mulai lagi sih, sampai sekarang udah bisa lah kita bebas dalam banyak hal. Nah, selama 365 hari ini kira-kira Anggi sama Yakub sekarang masih mahasiswa ya? 365 hari ini dari 1 Januari 2022 sampai sekarang 31 Desember 2022. Kalian udah ngelakuin apa aja sih? Terserah ya, maksudnya entah itu untuk diri kalian, entah sama orang-orang sekitar, sama orang tua, terlebih khususnya dalam pelayanan gitu. Yakub gimana, Yakub? Banyak sih yang saya lakukan. Ya iyalah, masa 365 hari kamu nggak ngelakuin apa-apa, gak gimana juga ya. Yang pertama itu pelayanan. Pelayanan weekend yang di luar kampus, dan berikutnya membuat teman-teman nyaman gitu kan. Asik. Ini teman-teman ya, ini teman-teman, bukan yang lain, ini teman-teman. Nggak apa-apa, siapa yang ngira orang lain? Anggi ngira orang lain nggak? Enggak. Anggi nggak ada di sini, nggak ada yang ngira orang lain. Jadi ini, wow. Jadi kehadiran kita di komunitas dalam pertemanan gitu, jadi kerasa waduh bagus sekali ya sama teman-teman di sini, kalian belajar sama-sama dengan teman-teman gitu kan. Nah, itu salah satu pekerjaan-pekerjaan yang membuat saya dalam merasa wow gitu ya. Di tahun ini gitu. Terus yang berikutnya ya untuk pengerjaan tugas-tugas semuanya sudah dikerjakan dengan baik. Oh iya. Tuntas ya. Untuk semester ini dan untuk mengakhiri semester ini semua tugas sudah tuntas. Tinggal persiapan diri untuk menghadapi tahun yang baru nanti, gitu saja. Oke, ya. Tepuk tangan untuk Yakub. Udah banyak hal yang dia lakuin untuk dirinya sendiri, dia udah ngelakuin banyak hal. Untuk teman-temannya juga, untuk pelayanan juga sudah, dan udah sangat siap banget kayaknya untuk memasuki tahun 2025. Siap. Belum ya? Maaf. 2003 dulu, Pak. 2003 dulu. Ya, Anggi gimana, Anggi? Selama 365 hari ini udah ngelakuin apa aja? Pasti banyak sih kan? Ya, kamu banyak. rangkum aja, Anggi. Kalau saya sih saya bagi lah, Bang. Yang pertama tuh ada pencapaian kecil, kayak gitu kan. Jadi pencapaian kecil itu ya yang berhasil aku lewatin selama 1 hari itu. Misalnya nih kayak bangun pagi sampai malam, itu kan kita bisa melewati dalam 1 hari. Itu kan kayak sebuah pencapaian. Iya, benar. Nah, apalagi kita kan di asrama tinggalnya kan, dan semua itu diatur. Waktu diatur, untuk ini itu diatur. Jadi saya merasa berhasil untuk melakukan itu dalam 1 tahun ini. Oh, oke. Justru dari hal yang sederhana lah ya. Kemudian ada pencapaian setengah besar nih. Yang setengah besar ini kayak kita berhasil melewati 1 semester dalam perkuliahan. Kita bisa 2 dong. Oh, ya, kan dari awal Januari kan? Iya, 2 semester dengan tugas-tugas, dengan ujian dan proses lain lah di luar dari kurikulum sekolah. Ada kurikulum lain yang harus kita hadapi kan, kayak kehidupan, masalah yang terjadi. Kita bisa lewatin semuanya itu. Dan yang terakhir itu pencapaian besar. Itu menurut saya pencapaian terbesarku itu ketika aku udah bisa manage diri di tahun ini. Ya meskipun nggak full 100% ya, 30% lah setidaknya itu. Paling nggak ada peningkatan, ya, dari tahun kemarin. Seperti itu. Iya. Tepuk tangan juga untuk Anggi. Kalau Anggi ini lebih bersifatnya ke hal-hal sederhana tapi yang justru membangun dia sendiri, membangun orang lain, dan berguna juga untuk orang lain, terutama untuk pelayanannya juga. Oke, teman-teman, terkait tema kita malam hari ini, kalian udah lihat di thumbnailnya dan di judulnya ya, resolusi dan introspeksi. Kalau aku pribadi nih, mungkin kalian juga bisa cerita gimana budaya kalian di rumah. Kalau aku di rumah biasanya sama keluarga tanggal 31 malam itu ada ibadah tahun baru dulu, menjelang tahun baru. Ya biasanya mulai jam 10 malam, nanti sampai jam 12, terus kita nyanyi-nyanyi bersama, makan kue, makan
bolu biasanya mama buat, terus ada kegiatan-kegiatan lain nanti di jam 12 pas, biasanya gereja bunyi lonceng tuh. Ditarik lonceng gereja itu artinya semua ibadah keluarga dari jam 12 sampai terserah. Nah, setelah ibadah biasanya aku pribadi ngambil waktu untuk introspeksi. Tahun lalu, kita katakan tahun lalu ya, karena ini ada cerita tanggal 1 Januari, tahun lalu tuh aku udah ngapain aja. Terus apa yang udah aku lakuin sama diriku sendiri, sama orang lain, dan terlebih untuk Tuhan. Terus siapa aja yang udah aku sakitin. Aku ingat-ingat tuh, nggak tahu nanti sama Yakub sama Anggi nanti cerita. Terkait tentang resolusi dan introspeksi ini, kira-kira kalian juga punya budaya begitu nggak? Di setiap tanggal 31 dan menjelang ke tanggal 1, kalian pasti introspeksi, resolusi dulu. Resolusinya introspeksi, apa yang akan kalian lakukan di tahun ke depan, di sepanjang tahun 2023. Gimana Anggi? Anggi punya kebiasaan gitu nggak? Iya, kalau saya pribadi ada sih Bang. Tapi saya lebih ke nulis, saya tulis. Oh, oke. Ya, saya tulis. Jadi apa yang ingin saya capai di tahun yang akan saya lewati ke depan ini, saya tulis, saya list. Satu misal contoh kalau di tahun lalu itu saya punya resolusi itu saya mau kuat kayak gitu. Jadi apapun yang terjadi saya mau kuat. Kuat dalam artian kuat mental, Ya, kuat semuanya. iman. Kuat iman, kuat Oke. fisik semuanya. Jadi ya nggak mudah rapuh, nggak mudah sakit, nggak mudah nyerah kayak gitu. Intinya oke. kuat apapun yang dihadapi. Terus resolusi kedua saya itu saya mau berhasil dalam manage diri. Oke. Itu dalam hal disiplin diri dan juga disiplin waktu. Kayak gitu sih Oke. resolusi. Yakub gimana? Apa sih kira-kira resolusi Yakub di sepanjang tahun 2022 kemarin? Di tahun 2022 ya, itu agak sedikit sama dengan apa yang dikatakan saudari Anggi tadi, itu tentang kuat. Jadi saya tuh buat komitmen terhadap diri saya. Di tahun ini 2 semester berarti ya. Ya. Jadi saya harus bisa melewati apapun yang terjadi tahun ini, harus saya lewati. Oke. Itu harus. Nah, tidak boleh tidak harus, apapun yang terjadi. Walaupun ada banyak maksudnya pengaruh dari dalam diri atau dari lingkungan, bahkan dengar kabar dari orang tua apa yang buruk-buruk, itu nggak boleh membuat saya down, nggak boleh membuat saya lemah. Itu saya sudah buat komitmen itu. Dan apapun yang saya buat juga di tahun 2022 itu harus jika ada yang belum selesai, saya akan selesaikan nanti di tahun yang akan datang. Nah, itu salah satu resolusi yang saya akan buat itu. Oke, kalian kan masih ingat nih, tapi itu kan kayak aku nilai ini, sorry, mungkin itu hal besar ya. Maksudnya kayak big plan kalian di tahun 2022. Mungkin ada anak-anaknya kali ya. Misalnya nomor 1 tadi Anggi harus kuat, bisa manage diri dan sebagainya. Yakub juga bisa melewati banyak hal, nggak peduli kiri kanan bilang apa, dia tetap lurus saja. Tapi kayak hal-hal praktis gitu loh. Misalnya kalau aku pribadi resolusiku selama waktu masuk 2022 kemarin mengakhiri 2021, resolusiku tuh yang paling aku ingat adalah aku harus bisa nge-manage uang. Nge-manage uang aku dalam artian kalau dapat berkat segini, perpuluhannya berapa, untuk diri sendiri berapa, untuk keluarga berapa. Jadi aku benar-benar harus belajar nge-manage itu. Walaupun ya sampai sekarang masih belajar juga sih. Nah, ini hal-hal kecil yang bukan kecil juga sih, tapi kayak hal praktis yang selama tahun 2022 waktu resolusi kalian itu. Masih ingat nggak, Anggi? Ya, kalau dari aku itu tadi sih Bang, manage waktu dan diri. Jadi di awal 2022 tuh rutin. Aku tuh rutin buat agenda. Jadi jadi dari jam bangun nanti aku tulis jam segini tuh aku nanti akan lakuin ini sampai aku tidur lagi. Dan nanti pas waktu udah mau tidur aku lihat lagi apa aja sih yang udah aku lakuin. Gitu. Jadi lebih ke disiplin diri sih. Mau punya apa ya? Komitmen yang aku tuh harus disiplin, bertanggung jawab dengan waktu yang Tuhan kasih. Jadi aku ngelakuin semuanya itu sesuai gitu. Nggak cuman buang-buang waktu. Gitu. Dan Anggi 1 tahun ini puji Tuhan bisa terstruktur, tersistematis, dan apa ya, luar biasa sih kalau ada orang yang masih begitu dan bisa komit gitu loh. Masih. Tepuk tangan untuk Anggi. Dan semoga di tahun-tahun ke depan, 1 tahun 2023 juga masih sama ya. Yakub gimana? Ini berbicara tentang komitmen diri. Iya, hal praktis gitu loh. Hal praktis yang akan dibuat di dalam khususnya tahun ini ya Pak ya. Ya dalam tahun ini tuh ada, kalau dari saudara Anggi tadi kan dia menulis semuanya itu kan, menulis kayak apa-apa sih yang dia lakukan
dari pagi sampai malam lah begitu. Kalau saya nggak kayak menulis begitu, saya cuma kayak buat janji gitu kan. Hari ini saya harus... Memang laki-laki tuh lebih berjanji teman-teman. Bukan. Laki-laki tuh lebih berjanji. Kamu korban janji nggak? Oh iya, korban janji. Loh, kenapa menyimpang ke sana? Penonton tenang, penonton. Jadi kayak itu berjanji sama diri sendiri dan berjanji sama Tuhan. Tuhan, hari ini saya mau buat ini. Dari pagi sampai malam saya mau buat ini. Nah itu, nggak pakai tulis saya. Memang yang biasa nulis-nulis tuh ya lebih cowok juga ada, tapi lebih kebanyakan tuh cewek. Lebih kebanyakan di cewek. Cowok itu kan yang membuat janji. Memang seperti saya bilang, cowok itu memang lebih sering buat janji. Kira-kira begitulah Bang. Oke. Nah, dengan sekian banyak resolusi kalian ya, ada berapa poin? Kalau aku masih ingat sih kayaknya ya ingat-ingat lupa sih. Kalau nggak salah ada 8 poin resolusiku. 8 poin memasuki 2022 kemarin waktu mengakhiri 2021. Kira-kira Yakub sama Anggi ada nggak yang kesampaian? Pasti ada. Tapi ada juga nggak kesampaian? Dari berapa poin atau berapa bagian yang menjadi resolusi kalian mengakhiri 2021 kemarin dan memasuki 2022? Anggi. Ya. Yang kesampaian ada. Dalam 1 semester itu dengan agenda yang saya buat, puji Tuhan ya berjalan dengan baik, lancar gitu Bang. Cuman memasuki semester yang ke-7 itu karena menganggap itu tadi lah, karena nggak konsisten. Yang pertama karena nggak konsisten, jadi kayak ya udahlah ngalir aja gitu. Jadi nggak usah lah buat agenda lagi. Ya udah kayak besok kalau ada waktu ya kerjain, kalau nggak ya nggak usah. Yang penting ngalir aja gitu. Terus sama kebiasaan menunda-nunda. Jadi kayak kita mikir kan misalnya nanti tugas Jukumpul masih bulan depan. Padahal waktu hari itu tuh ada waktu gitu, ada waktu luang. Tapi karena mikir kan masih bulan depan, iya. Mending waktunya buat istirahat dulu. Jadi kemarin kamu ngerjain tugas 5 tugas itu udah. Ya itu. Oh iya. Dalam waktu. Iya. Karena mereka pernah sampai 5 tugas belum selesai teman-teman. Iya. Oke, gimana Anggi? Udah. Sudah ya? Sudah. Oke, jadi ada yang tercapai, ada juga yang nggak tercapai. Yakub gimana, Kup? Atau tercapai semua nih? Enggak tercapai. Sebagian tercapai dan sebagian yang tidak tercapai. Yang tidak kesampaian gitu. Apa? Kira-kira itulah. Terus saya itu kan Bang pernah buat kayak diri saya itu 15 menit. Ini yang saya buat ya. Program bagi diri saya. Program bagi diri sendiri. Boleh juga. Jadi dalam minutes waktu itu jadi saya buat begini 15 menit saya harus olahraga. 15 menit baca buku. 15 menit itu main gitar. Maksudnya belajar gitu. Tapi ya untuk tahun ini enggak tidak terlaksana begitu. Jadi itu. Kebanyakan apa tuh? Ya kalau yang 3 itu nggak terlaksana karena apa? Kebanyakan tidur. Ya itu karena tugas sih Bang. Karena tugas. Makanya jadi yang 3 ini yang belajar olahraga 15 menit baca buku. Sama itu belajar gitar itu enggak terlaksana kayak karena itu pengaruh itu tugas. Sportiman ya kalau kalau Yakub ini ya. Ada yang tercapai, ada yang nggak tercapai, ada yang kesampaian, ada yang nggak kesampaian. Kita ngebahas yang nggak kesampaian nih. Kalau kesampaian pasti ya puji Tuhan. Tapi kalau nggak kesampaian, kalian ngerasa kalau kalian itu lagi gagal nggak sih? Ya aku pernah ngerasa gitu nggak, karena nggak kesampaian untuk baca buku, nggak kesampaian ngerjain main gitar, olahraga dan sebagainya, terus langsung ngerasa diri sendiri tuh kayak aduh aku gagal nih untuk membangkitkan performa diri sendiri. Performa. Gimana Kup? Ini saya nggak bisa mengatakan bahwa itu gagal. Itu bagi saya itu bukan gagal. Karena karena kurang memanage waktu itu. Karena tidak konsisten dengan apa yang kita buat dari awal begitu. Nah, sebenarnya kan awal kan kita harus belajar. Harusnya kan kita konsisten terus menerus. Tapi ini kan enggak. Jadi itu bukan gagal menurut saya. Tapi itu karena itu. Tugas-tugas. Terus kira-kira kenapa kalau misalnya Yakub bilang itu bukan gagal, kayak tertunda, bisa bilang tertunda ya. Kira-kira faktor apa sih yang bikin Yakub jadi kayak sebenarnya dari awal tahun aku udah bikin ya, aku harus rajin ini 3 tapi gagal. Kira-kira apa yang menyebabkan itu? Jangan tugas. Ya itu yang pertama.
Ngantuk. Ngantuk. Ini yang banyak yang dialami oleh manusia sama sekarang. Asik. Tamengnya besar ya, langsung seluruh umat manusia. Yang berikutnya itu kalau kita masuk di hari-hari weekend gitu, itu kalau pegang HP itu, aduh sangat susah sekali untuk mengontrol diri ya. Iya. Jadi kalau kita pegang HP itu scroll sampai habis waktunya. Jadi untuk program yang kita buat itu tadi nggak dilaksanakan. Oh berarti pegang HP nggak bagus nih teman-teman. Iya bisa jadi begitu. Oke, terus? Itu sih Bang pengaruh. Oke. Sekarang kita mau tanya Anggi nih. Oh masih ada? Pas. Beneran ini. Bener, Tadi kan masih angkat tangan soalnya. Udah ya? Pas. Oke, Anggi gimana Gi? Kamu ngerasa kalau ada yang nggak tercapai itu kamu langsung ngerasa kamu gagal nggak sih? Iya sih, dari aku rasa gagal. Hmm. Beda dengan Yakub. Karena gimana ya, kita kan udah nentuin goal, kita udah punya target, kita punya tujuan. Jadi di tahun ini nanti tuh aku tuh mau mencapai ini gitu kan. Tapi ternyata kenyataannya waktu kita ngejalanin, kita nggak konsisten sama apa yang kita buat tadi. Kita nggak konsisten sama tujuan kita. Dan itu pasti bukan karena orang lain, bukan karena dari luar ya. Kalau menurut saya itu dari diri saya sendiri. Kebanyakan gitu. dari diri sendiri. Ya seperti aku bilang, mungkin ngantuk, malas. Itu yang paling besar, malas sih. Kemudian membuang-buang waktu. Jadi ada hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan. Tapi karena kita enjoy, kita asik mungkin ngobrol dengan teman, kita asik main apa. Jadinya kita buang-buang waktu itu tadi. Dan goal kita tuh nggak tercapai. Gitu. Iya. Gagal sih Kak. Aku setuju sih teman-teman sama Yakub sama Anggi. Padahal awal tahun tuh kayaknya menggebu-gebu banget nggak sih? Pokoknya tahun ini aku harus berubah. Aku harus jadi laki-laki yang begini, aku harus jadi perempuan yang begini, aku harus jadi mahasiswa, anak Tuhan, anak papa mama yang begini. Tanggal 1, 2, 3 Januari oke lah ya kayaknya. Atau katakan sebulan deh. Sebulan Januari kayak masih ngerasa tahun baru kan. Gitu masuk bulan kedua, bulan ketiga, luntur lagi. Nah itu nanti di bagian introspeksi. Kita mau bahas selanjutnya di bagian introspeksi, tapi kita mau nyemil dulu. Kalian juga kalau ada cemilan, kue tahun baru silakan dinikmati. Ya, tetap di Cemilan, cerita milenial anak muda. Oke. Ya ketemu lagi ya sama kami Febri, Anggi sama siapa namanya tadi? Yakub. Ya kayak tadi aku bilang ya teman-teman, entah ya kalian punya budaya yang sama atau itu hanya kami aja, di awal tahun dan mengakhiri tahun biasanya kita punya waktu sendiri untuk me time gitu. Aku sih pribadi kayak ambil waktu di kamar gitu, berdoa sama Tuhan. Pokoknya benar-benar me time sama Tuhan dan ngelakuin resolusi aku untuk tahun ini apa, dan ngelakuin introspeksi juga. Ya setahun ini kan aku pasti nggak baik-baik aja. Aku introspeksi, aku tanya diri aku sendiri, bisa juga aku tanya teman aku, mama aku, papa aku, kira-kira setahun ini aku gimana ya orangnya. Itu namanya introspeksi. Nah kita mau tanya sama Yakub sama Anggi, kira-kira selama tahun 2022 ini apa sih yang menjadi bagian introspeksi terbesar dari seorang Yakub dan seorang Anggi? Yakub gimana Kub? Itu berbicara tentang introspeksi diri. Ya. Saya ketika berada di untuk mengakhiri tahun saya itu banyak melihat atau kayak mengingat-ingat apa sih yang saya buat di tahun 2022 ini. Itu sering sekali, apakah sering saya menyakiti orang, saya sudah menyenangkan hati orang, sama-sama teman-teman, atau kehadiran saya di di komunitas begitu sudah kayak circle jadi berkat gitu kan, atau justru menyakiti hati teman-teman gitu kan. Menurut kamu gimana? Kamu menyakiti hati temanmu atau bikin jadi berkat, bikin orang senang gitu? Bagi saya itu iya. Apa? Menyakiti hati orang. Oh, menyakiti hati orang. Iya, tapi saya lihat sih teman-teman kalau saya bicara kok ketawa-ketawa. Berarti kamu memberkati. Karena dari saya itu ini sebenarnya nggak memberkati orang loh, tapi kenapa mereka ketawa ya? Oh gitu. Ya, tapi bagi saya itu nggak, itu kata-katanya itu kayaknya menyakitkan deh saya bilang. Kembali saya berpikir menyakitkan, pasti menyakitkan ini saya bilang. Tetapi kenapa mereka yang meresponin ketawa-ketawa aja? Seolah-olah mereka baik-baik saja dengar saya punya kata-kata, saya bilang kan. Saya pun senyumnya, ketawanya.
saya pun kayak bertanya-bertanya begitu. Berarti teman-teman saya ini baik-baik semua. Oke. Sedangkan saya yang berbicara ini sakit sebenarnya. Oke. Nah, itu sih Bang. Oke, jadi lebih bahan introspeksinya itu lebih ke gimana sih kehadiran aku di antara teman-temanku, aku jadi berkat nggak atau justru jadi batu sandungan, bikin orang sakit hati ya. Anggi gimana Anggi? Bahan introspeksi terbesar dari seorang Anggi di tahun ini apa? Kalau bahan introspeksi terbesar ada berapa ya? Yang pertama itu lebih ke relasi sih Bang, kayak relasi kita dengan orang lain gitu kan. Oke. Kalau saya pernah satu kali kayak sadar, bukan satu kali sih, sering kali sadar, oh kenapa beberapa orang ini pergi gitu kan? Pergi dalam artian? Pertemanan. Oh oke. Kenapa beberapa orang ini pergi menghindar kayak gitu kan? Tiba-tiba kok yang dulunya dekat sekarang kayak cuman ya udah say hello doang kayak gitu kan? Ada apa gitu kan? Terus ya itu jadi bahan introspeksi diri saya juga. Apa sih yang salah dari saya atau saya yang terlalu dari saya yang menghindar atau dari dia kayak gitu kan? Terus ini dalam hal nilai juga jadi bahan introspeksi. Kalau lihat nilai semester ini kok turun sih, apa sih yang buat itu kayak gitu kan. Dan juga apalagi ya, banyak hal sih Bang yang buat saya introspeksi, jadi kadang jadi beban malah. Kayak kita jadi beban, banyak sekali sih yang aku lakuin yang salah kayak gitu di tahun ini kayak gitu. Oke. Ya, introspeksi itu kan nggak lepas juga bisa dari diri sendiri karena kesadaran diri sendiri, tapi bisa juga karena teguran orang lain. Kira-kira selama tahun 2022 ini kalian masih ingat nggak teguran siapa dan apa bentuk tegurannya yang paling kalian ingat? Bisa itu kayak paling menusuk tapi semuanya jadi kayak apa ya, ngena gitu loh. Misalnya gini, contoh nih, Anggi, kamu ini loh belakangan ini kamu jadi egois, kamu jadi lupa sama aku sebagai temanmu, misalnya begitu. Itu rasanya sakit banget tapi paling diingat banget gitu loh. Ada pernah mengalami itu nggak, dan apa sih yang paling Anggi ingat? Pernah sih Kak, kayaknya sering sih. Oh, oke. Kayak dapat teguran kayak gitu Dari teman ya? Iya, teman dekat, kadang juga senior, ada juga yang kakak pembina, kakak rohani kayak gitu. Tapi yang paling buat apa ya, yang paling ngingetin itu tuh teguran dari orang tua sih Kak. Karena sempat ada problem, tapi ini bukan dari keluarga kayak gitu. Dan itu buat aku kayak ya udah aku nggak usah pulang aja, gitu. Aku nggak usah pulang karena aku rasa berat untuk pulang kayak gitu. Karena aku nggak bisa ngadepin ini gitu kan. Tapi di situ mama aku tuh kayak dia bilang kayak gini, loh itu kan bukan urusanmu gitu loh, itu kan masalah orang. Kenapa harus kamu yang buat dirimu sendiri membatasi diri dengan keluarga, dengan orang lain yang bukan pihak yang terkait dengan yang bermasalah kayak gitu. Jadi di situ aku ngerasa, oh ya kenapa sih harus aku yang pusing, kenapa harus aku yang menghindar, kenapa aku harus yang mikirin semuanya, sedangkan itu tuh sebenarnya ya kecil aja gitu loh. Bukan tanggunganku kayak gitu Bang untuk nyelesain masalah itu. Dan di situ aku kayak ngerasa, oh ya jadi selama ini aku cuma mikir kayak kalau itu sulit buat aku tuh menghindar gitu loh Bang. Aku tuh nggak berani ngadepin gitu. Dan mama aku tegur di situ sih. Oke, berarti teguran yang paling banyak, kata Anggi banyak, tapi yang paling dia ingat dan nyakitin ya pasti Nyakitin, ya. Tapi itu benar-benar membekas, tapi jadi pelajaran berharga. Itu dari mama. Dan itu terkait dengan hubungan Anggi dengan keluarga. Kalau Yakub gimana Kub? Pernah menerima teguran yang paling sakit dan apa itu Kub? Oke, ini berbicara tentang yang paling sakit ya Bang ya. Saya itu pernah menerima teguran dari seorang teman. Dan tegurannya itu sakit sekali bagi saya. Tapi ketika dia memberikan teguran itu, ketawa-ketawa aja. Oke. Tapi saya yang merasakannya, aduh sakit sekali dia buat ini. Sakit sekali saya bilang. Iya. Tapi ketika dia bicarakan itu, jadi Kup, kamu tuh harus begini-begini. Kau itu ada bagian-bagian sini yang harus kau ubah ya, harus kau ubah. Tapi ketika dia menyampaikan itu, dia bawaannya bercanda gitu ya. Ketawa-ketawa aja gitu. Tapi respon saya pada saat itu, oh iya ya. Tapi ketika saya sendiri saya berpikir, benar juga sakit ya? sekali yang dia buat tadi ini, sampai benar juga apa yang dia bilang. Nah itu yang saya membuat saya kayak apa ya, rupanya sifat saya selama ini begini ya. Mungkin cara orang untuk menegur saya, menyampaikan ke saya itu nggak harus kayak marah-marah, nggak harus kayak kata-kata apalah, tapi dengan sindiran halus, candaan bisa itu bahan
introspeksi bagi saya. Kira-kira begitulah Bang. Iya. Oke, iya. Ya, itu teguran bisa datang dari mana aja, dari diri sendiri oke, dari papa mama, dari teman juga oke. Tapi ya aku sendiri juga merasa dan pernah juga mengalami selama tahun 2022 ini ada berapa kali aku ada di titik terendahku. Titik terendah sampai jangan ditiru teman-teman ya. Aku pernah sampai kehilangan kepercayaan sama Tuhan karena sebenarnya hal kecil teman-teman. Hal kecil yang kayak aduh itu kayak sepele banget dan sebenarnya bisa aku atasi, bisa aku kontrol emosiku dan sebagainya, tapi karena mungkin aku udah terlalu emosi sampai aku emosi dengan semua orang, ya udah ujung-ujungnya cuma nangis, nyalahin diri sendiri, nyalahin Tuhan. Apalagi saya pernah ada di titik itu, tapi puji Tuhan sudah bertobat ya. Anggi pernah ada di titik terendah selama tahunnya 365 hari, nggak pendek ya. Panjang 1 hari 24 jam, sepanjang 1 hari mungkin berapa masalah yang kita hadapi, berapa orang yang kita temui. Anggi pernah ada di titik terendah itu? Ya, puji Tuhan Bang pernah. Iya. Dan itu nggak sekali 2 kali doang gitu kan. Cuman titik terendah yang paling diingat sih masa itu ketika aku sakit sih Bang. Jadi sempat 1 kali sakit dan opname. Nah di situ karena teman-teman semua sibuk, dan kebetulan yang nganter itu temen juga, dia harus langsung kuliah. Jadi aku benar-benar ditinggal sendiri di ruang opname itu sendiri. Terus kayak ngerasa sendiri nih, lagi sakit. Itu kapan? Bulan kapan masih bulan ingat? 6. Bulan 6 tanggal 2. Pertengahan tahun lah ya. Pertengahan, pas di tengah-tengah. Dan di situ kayak ngerasa sendiri nih, lagi sakit, lagi nahan rasa sakit, terus sendiri gitu kan. Meskipun nggak 3 jam 4 jam kemudian baru orang tua datang. Tapi di titik itu aku kayak ngerasa ternyata ini ya rasanya sendiri kayak gitu sih Bang. Nggak ada orang sama sekali. Dan di situ berjuang sendiri rasanya. Sakit, terus disuntik lagi kan. Di situ kayak benar-benar lihat kanan nggak ada yang nguatin, lihat kiri nggak ada juga. Dan di situ kayak ngerasa memang bener sih kalau kita ngandelin manusia itu ya nggak akan pernah bisa gitu loh. Tuhan akan bawa ke titik dimana cuman aku sama Tuhan aja kayak gitu. Dan di situ aku sadar kalau selama ini tuh aku banyak ngandelin manusia, kayak berharap sama manusia. Kalau lagi sakit hati, kalau lagi tersinggung atau lagi apa tuh pasti langsung cari teman kan, kebiasaannya langsung cari teman. Aku mau cerita nih gini. Dan sempat 1 kali juga aku di titik terendah, kayak gak ada temanku. Ada, cuman mungkin aku yang lebih ke menutup diri dan kehilangan rasa percaya sama teman-teman. Nah di situ aku juga kayak sadar lagi kalau oh memang Tuhan selalu bawa aku di titik ini supaya aku tuh tahu kalau jangan terlalu berharap sama manusia ya. Karena memang apa sih, pandangan kita tuh terlalu tinggi tentang manusia kan. Ekspektasinya tinggi. Ekspektasi terlalu tinggi. Kita merasa kalau kita cerita kita akan lega, dia akan ngerti. Padahal bisa nggak jadi selalu. Itu jadi bumerang. Justru mereka tuh ngomongin di belakang, dia lo cerita kayak gini. Jadi dari pelajaran itulah kayak aku jadi lebih ya udah apa-apa langsung sama Tuhan dulu kayak gitu. Titik terendahku membawa untuk aku lebih dekat sama Tuhan. Iya. Titik terendah justru mengangkat Anggi untuk ada di titik tertinggi bahwa dia lebih dekat sama Tuhan. Tepuk tangan untuk Anggi. Yakub gimana, Yakub? Ya, ini berbicara tentang titik terendah ya. Iya. Kayak kita merasa itu nggak ada yang peduli sama kita. Boleh ya, titik terendah orang-orang itu kan beda-beda ya. Dari teman, dari orang tua, dan saya juga pernah ada di fase itu, Bang. Oke. Dimana saya merasa itu kayak di dunia ini nggak ada orang. Oke. Padahal kau punya abang pemuridan. Iya. Ini ya Bang ya. Harusnya dia punya abang pemuridan loh. Iya, nggak tahu lah, ini pemikiran saya Bang. Kayak saya rasa itu nggak ada orang di dunia ini. Orang tua kayak nggak ada, keluarga nggak ada, teman nggak ada. Pokoknya nggak ada semuanya. Benar-benar ngerasa sendiri. Sendiri menghilang. Di situ saya menangis betul saya di situ. Kok kayak Tuhan ini nggak memperhatikan saya ya? Kok saya sudah lewati semuanya gitu kan, ketika saya kuliah saya sudah lewati semuanya. Tetapi kenapa ketika saya berada dalam suatu tekanan pergumulan yang begitu berat, kok nggak ada yang memperhatikan saya bilang. Nggak ada ya saya bilang. Tetapi sempat juga saya kayak marah-marah sama Tuhan. Tuhan, sudah aja Tuhan. Kalau Tuhan nggak mau saya di tempat itu, saya kan kuliah sekarang tuh Bang. Kalau Tuhan nggak mau saya kuliah, biar saya pulang saja. Saya pulang. Karena saya rasa tidak ada yang memperhatikan saya. Termasuk Tuhan pun kayaknya nggak memperhatikan saya, saya bilang. Oke. Tapi ada di satu saat kayak Tuhan bilang begini, tunggu, bukan waktunya. Dan suatu saat kamu akan menyadarinya. Dan kamu akan merasakannya katanya. Betul. Ketika saya menangis itu, ketika berdoa sama Tuhan, betul.
Tuhan benar-benar saya rasa bertindak betul di situ. Jadi membuat saya kayak kagum betul, terpesona lah dengan apa yang Tuhan sudah buat, begitu Bang. Oke ya. Oke, itu ya teman-teman, dari Anggi sama Yakub justru di titik terendah mereka itu membawa mereka untuk lebih dekat sama Tuhan. Nah, kalau tadi mereka bicara tentang diri sendiri terus dengan teman, kita penasaran juga sama hubungan asmara mereka ya. Oh iya. Iya. Iya Bang. Aduh Bang. Bagaimana ini? Kenapa aku? Enggak. Ya, semua orang kan punya pencapaian di bidang masing-masing. Ada yang memang mau fokus di studi tanpa pacaran. Ada yang bisa fokus studi tapi sambil pacaran. Ya kita nggak tahu ini kalian berdua gimana. Siap. Iya kan? Yakub dulu Bang, Yakub dulu. Nah, terserah saya ya kayaknya. Dari Saya nanti tanya Reno duluan. Kok Reno? Ya, aku mau tanya juga nih, dari Yakub sama Anggi, sepanjang tahun 2022 ini pasti ada dong orang yang kalian rasa kayak jadi support system, tapi ini bukan teman biasa ya. Teman lebih dari teman lah gitu yang udah kalian doakan, tapi kayak cinta dalam diam. mengagumi dalam diam. Mengagumi dalam diam atau ya apapun sebutannya. Mungkin ya kalau kalian lagi stres sambil lirik-lirik dia jadi semangat lagi gitu di kelas. Di kelas ya Yakub ya? Kok saya Bang? Ya, kita mau tanya dulu soal itu nih. Tapi bisa jadi kalian entah fokus sama itu apa enggak, kita nggak tahu ya. Silakan milih ya. Lo salah. Oh iya salah. Ya, Anggi, gimana Anggi? Kayaknya nggak usah deh Bang. Ayo dong. Kita mau tahu nih, maksudnya sepanjang tahun ini hubunganmu dengan gimana? Sama kan teman, dengan kan? orang spesial Orang gitu ya, Bang. spesial ya. Spesial. Hubunganmu dengan orang spesial, entah itu yang sedang didoakan, mencintai dalam diam, mengagumi dalam diam, kata Yakub. Itu di tahun ini mengalami peningkatan atau mengalami sakit penyakit? Iya, sakit penyakit. Mengalami sakit penyakit hati. Penyakit perasaan. Iya, justru makin sakit hati karena mungkin bertepuk sebelah tangan. Asik, ya. bertepuk sebelah tangan. Iya, kita nggak tahu ini gimana. Gimana Anggi? Harus banget ini Bang ya. Kalau aku sih nggak fokus ya, kalau aku nggak kesana sih kalau aku. Ya, Anggi gimana Anggi? Iya sih, awalnya ya Bang, awalnya tuh Awalnya ini maksudnya awal tahun, awal perasaan. awal masuk kuliah. Oh, jadi cintanya sejak awal masuk Bukan, kuliah. jadi ceritanya gini Bang, awal masuk kuliah itu punya Ya. komitmen. Heeh. Jadi aku tuh mau fokus kuliah gitu di sini. Aku tuh Oke. mau ngejar apa yang Heeh. jadi cita-citaku di tempat ini. Jangan Ya. sampai ada hal-hal yang mengganggu, hal-hal yang mengganggu fokus kuliahku kayak gitu. Ya. Tapi kenyataannya, Iyalah. Anggi kan namanya punya masih perasaan, manusia kan Bang, iya. manusia lahiriah kan. Nah, ada satu proses yang Tuhan, aku nggak mau mengatasnamakan Tuhan sih, karena bisa jadi ini karena emosiku Emosi, sendiri iya. dan juga karena pilihanku sendiri. Oke. Nah, ya. Iya apa? Apa Ya, ya? jadi sempat Sempat apa? memulai dan menjalani lah Oke. dalam beberapa waktu. Tapi di tahun ini juga, Bang. Gagal. Hal itu Langsung ya. Iya ya, oke. bukan gagal sih, Bang. Terus Kayaknya- terhenti. Ya. Apa sih? Bukan waktunya kayak gitu. Jadi belum waktunya. iya, belum waktunya sih, belum waktunya. Jadi ya Tuhan kasih kesempatan untuk memperbaiki diri dulu kayak gitu. Oke. Memperbaiki diri dulu, fokus kuliah, kasih nilai bagus-bagus, banggain orang tua kayak gitu. Jadi untuk hal-hal itu yang mengganggu fokus itu Disingkirin dulu. ya karena mau skripsi juga. Terus setelah udah enggak jadi lebih fokus enggak, Gi? Fokus sekali, Bang. Wow, luar biasa. Luar biasa. Ya. Mantap, paling Ya. terbaik sudah. Karena kita nggak mikirin perasaan orang kayak gitu. Oh, oke. Ya Tetap karena mikir sih. Karena sepertinya yang saya amati selama perbincangan dan 45 jam ini ya. Kayaknya Anggi ini seorang yang baperan dalam artian kayak apa ya gampang bawa Iya, perasaan, melankolisnya lebih dominan ya. Sama sih kita sebenarnya. Oke, jadi Anggi dalam artian kalau tahun ini kisah cintanya bisa dikatakan Ditunda sama Tuhan. ditunda, nggak berani bilang gagal ya. Iya. Oke, tepuk tangan untuk Anggi. Yang kisah cintanya sudah ditunda, sedang ditunda. Terus Kok laki-laki lanjut? Kok lanjut? Jangan Terus laki-laki itu sekarang menurut Anggi gimana? Maksudnya
setelah dengan Anggi, sewaktu dengan Anggi dan setelah dengan Anggi, kan Anggi pasti memperhatikan dong ya. Pasti patah hati sih. Kata Reno pasti patah Iya. hati, masa sih? Enggak sih, biasa. Biasa Iya. aja. Mungkin Tapi berteman baik lah. ya berteman sih, Bang. baik. Cuman kan kita kan cuman tahu dari luar gitu kan. Kita nggak tahu apa yang sebenarnya dia rasain gitu kan. Cuman ya kalau menurut penglihatan, menurut pengamatan. pengamatan ya baik-baik aja sih, Bang. Dia baik-baik aja ya. Lebih baik justru. Asik. Dia kemarin beban sama aku gitu. Makanya berakhir kan. Lebih baik di dia tapi beban di Anggi. Banyak jawab ya, nanti Iya. kita tunggu pertanyaannya. Kita tunggu ya, kita tunggu. Dia waktu bagian Anggi dia banyak Iya. jawab ini. Oke, tapi nggak apa-apa kan, Gi? Tuhan izinkan orang-orang hadir dalam hidup kita semuanya kasih pelajaran. Baik itu untuk kita sendiri maupun untuk orang itu tersendiri juga. Tepuk tangan untuk Anggi. Oke, sekarang Yakub. Gimana, Kub? Pak, bisa pulang nggak, Bang? Gimana, Kub? Kamu selama ya tahun ini lah, kalau tahun-tahun lalu juga apa? Gimana soal hubungan asmara gitu loh? Ini hubungan asmara. Oke. Saya itu, Bang, awal masuk kuliah saya Sama juga kayak Anggi gitu. Mau fokus. enggak, Bang. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Hmm. biarlah kehendakmu yang terjadi. Asik. Biarlah kehendakmu yang terjadi. Nah, terus waktu saya masuk kuliah itu saya lihat seseorang. Asik. Cuma seseorang ya? Ya. Oke. Saya bilang, wow. Satu angkatan nih? Satu kelas. Kok tahu, Bang? Kan nanya. Aku tanya satu angkatan, Anggi tanya satu kelas. Yang mana? Oh. Kan bisa satu angkatan beda prodi kan beda. Bisa begitu. Nggak perlu ditahu juga Oh, sih, Bang. oke. Pokoknya intinya ada Ya. seorang yang ya dikagumi lah. Yang Orang Sumatera nggak? Oh iya, orang Sumatera. Jadi saya kagumi dia itu lama sekali. Lama. Tapi seiring berjalannya waktu, respon dari seseorang tersebut, dia bilang ada sesuatu hal yang nggak bisa dipaksakan. Jadi kita nggak boleh nggak boleh Menjalin hubungan. tapi dia bilang tuh kita kan sudah masuk di dalam fase yang khususnya semester ini kita harus fokus betul-betul, benar-benar fokus ya katanya. Jadi kita nggak boleh ya kita harus fokus dulu di tugas-tugas yang lebih penting. Oke. Yang untuk saat ini. Ya, soal perasaan nanti baru kita atur. Oh iya. Ya kira-kira seperti itulah, Bang. Iya, Jadi iya, untuk iya. sekarang itu kayak menunda ya, kira-kira menunda ya. Menunda. Iya, Kira-kira seperti itu lah. Iya, iya. Jadi ditunda dulu begitu. Nanti dijeda dulu, nanti baru dipius ulang. Dengan orang yang sama. Iya. Ya kan siapa tahu ini udah kita fokus skripsi dulu ya. Nanti tahun depan deh baru siapa tahu begitu. Enggak ya? Enggak. Oh, ya tapi aku tertarik ya dengan pernyataan kedua temanku ini, katanya mau fokus untuk studi, fokus pembentukan dan sebagainya. Tapi bukankah harusnya? Tapi nggak tahu ya, memangnya beda-beda. Harusnya pasangan itu justru menambah kita semangat, menambah kita menambah fokus kita jadi lebih terarah gitu. Tahu gimana? Udah Gi? beda topik ini, Bang ya. Iya, tambah lagi ya. Ya itu tambah lagi ya, Pak ya. Kalian menimbulkan pernyataan, saya menimbulkan pertanyaan. Oke, mantap. Gimana Ngi? Harusnya kan ya dari orang itu bikin kita fokus kita makin terarah dong. Dan harusnya makin lebih semangat harusnya. Iya, dalam beberapa hal memang harusnya kayak gitu kan, Bang. Maksudnya harusnya memang tambah semangat buat kita jadi mungkin termotivasi lah. Jadi kita rajin untuk mengejar, atau karena dia lebih mungkin dia berprestasi jadi kita kayak lebih dia bisa, aku harus juga bisa kayak gitu. Itu sisi positifnya. Tapi kan ada juga sisi negatif, Bang. Ada beberapa hal prinsip yang beda. Mungkin dari aku beda, dari dia beda, dan itu nggak bisa dipaksain. Dan Oke, ketika kita memaksa untuk tetap menjalani, itu Berat tuh akan juga. mengganggu fokus. Iya, Justru ngerti. kita akan kepikiran kayak gitu sih. Yakub sama. Kalau saya berbicara tentang sisi negatif dan sisi positif ya. Saya Kenapa tanya Reno? Kan di sini hostnya saya. Saya hostnya. sisi positif dan sisi negatifnya. Kalau bagi saya itu lebih banyak ke sisi negatifnya sih, Bang. Oh, oke. Ya dari tiap orang itu kan beda ya cara ketika dia menyukai seseorang. Kayak lebih memusatkan semuanya, pikirkan ke dia, terus itu sisi negatifnya bagi saya itu nggak bagus. Kalau sisi positifnya sih ya asik pas kita lihat dia setiap hari, aduh asik. Jadi
Iya. Jadi Justru nambah semangat gitu ya. nah gitu di sisi lain gitu. Tapi lebih banyak sih kalau yang saya lihat sekarang itu kayak sisi negatifnya lebih banyak pengaruhnya di situ. Ya, dan lebih banyak menguras tenaga, makanya jadi fokusnya kayak berbelok Seperti gitu ya. itulah Bang. Iya Bang. Oke, Itu yang saya rasakan sih. Dan yang saya nilai juga dari apa yang saya amati dari Orang tersebut. orang-orang. Oke, iya. Oke, teman-teman, kalian juga pasti pernah mendengar istilah apa tadi nih? Mana catatan saya? Kalian pasti pernah dengar istilah jika ingin lebih baik di masa depan, belajar dari masa lalu. Atau juga ada istilah berbenah sebelum berubah. Nah, menurut narsum aku, menurut kalian berdua, kalian juga, teman-teman di rumah juga mungkin punya konsep tersendiri. Mana sih yang terlebih dahulu? Kasih resolusi atau mengintrospeksi diri? Buat resolusi atau mengintrospeksi diri dulu? Anggi mana? Ya kalau dari aku sih Bang, introspeksi diri Introspeksi dulu, diri baru resolusi. Oke. Karena dari introspeksi itu di tahun ini kan ada banyak kegagalan, mungkin ada beberapa hal yang belum tercapai. Nah di situ aku tuh kayak ingat kembali apa sih yang buat aku gagal. Yang pertama itu kan, apa yang buat aku gagal dan aku harus memperbaiki itu, perbaiki dulu, baru nanti untuk nentuin resolusi itu bisa kita masukin lagi nih, yang gagal-gagal ini kita perbaiki di tahun Yang depan. belum kesampaian Iya, lah yang ya. belum kesampaian dan juga kita buat goal yang baru di Iya, tahun benar-benar. gitu. Oke. Yakub mana Yakub duluan? Kalau menurut saya sih lebih duluan ini sih Bang. Apa resolusi. Resolusi dulu. Oke. Karena itu yang dibilang tadi kan masih ada yang belum dikerjakan di tahun itu. Jadi dari resolusi itu kita belajar mengintrospeksi diri. Kenapa ini gagal? Oke. Nah, kita mengintrospeksi diri supaya ketika di tahun yang akan datang, ya itu resolusi yang gagal itu bisa kita memperbaiki melalui introspeksi diri kita. Yang itu Bang. Aku setuju dengan dua pendapat teman-teman aku. Maksudnya ya kita semua punya cara masing-masing. Ada yang resolusi dulu, ada yang introspeksi dulu. Yang salah adalah bikin resolusi banyak-banyak tapi lupa introspeksi. Nah itu salah ya teman-teman ya. Sepanjang 1 tahun ini kita menjalani banyak hal, pasti banyak juga koreksi entah dari yang kita sadari, dari orang-orang sekitar kita. Itu juga harus diingat teman-teman. Jangan heboh-heboh sendiri kita bikin resolusi sampai 10-20 poin tapi kita lupa untuk introspeksi, untuk cek lagi diri kita sepanjang 1 tahun ini apa sih yang udah aku bikin sama orang lain, sama diri aku sendiri, dan ada berapa orang yang aku senangin, berapa orang yang aku bikin sakit hati. Itu penting teman-teman ya. Oke, pertanyaan selanjutnya terkait dengan resolusi sama introspeksi ini teman-teman. Kita mau mengakhiri tahun 2022. Besok atau berapa jam lagi ini udah 2023 nih. Waktunya untuk bikin resolusi dan juga introspeksi. Kalian udah punya resolusi tahun 2023 nggak sih? Anggi sama Yakub udah punya resolusi untuk tahun 2023 nanti. Yakub dulu, Yakub. Oke, resolusi. Resolusi ini ada 2 Bang. Boleh ya? 5, 10 juga nggak apa-apa. Yang saya tahu ini, saya minta pendapat dari teman juga tadi, itu resolusi multimedia dan resolusi kehidupan. Multimedia, oke. Itu dari teman saya yang tertanya tadi. Oh iya, terus berarti pertanyaan ke resolusi kehidupan ya Bang ya. Oke. Kalau Aku baru ngeh. Resolusi multimedia, resolusi kamera kan ya Tuhan, kok aku lama kali ngehnya ya aku. Oke Bang. Jadi gini Bang. Kalian baru ngeh juga nggak sih? Kalian baru ngeh juga? Tuhan, Yakub, kirain apa? Oke, silakan. Nah ini Bang, ini tentang resolusi tadi. Ini tentang resolusi kehidupan dan pencapaian yang akan dikerjakan di tahun yang akan datang ya Bang ya. Saya itu Bang, resolusi yang pertama itu, ya saya harus menuntaskan apa yang gagal di 2022 ini. Oke. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di tahun-tahun yang akan datang pasti ada yang kita lihat dan pasti ada ide-ide baru. Dan saya sudah membuat komitmen bahwa ide-ide baru apapun yang saya dapat nanti di tahun 2022 itu saya harus kerjakan. Oke. 2023. 2023 itu saya akan kerjakan. Oke. Itu Bang. Oke. Resolusi yang. Tapi lebih mengarah kayak menuntaskan dulu yang belum tercapai di 2022. Oke. Itu Bang. Berarti kayaknya poin di 2022 ke 2023 nggak jauh-jauh beda lah ya. Karena masih ada yang harus goalnya harus tercapai nih. Anggi gimana? Udah? Udah Bang. Oke. Anggi gimana? Anggi udah punya resolusi belum? Puji Tuhan sudah sih Bang, udah nentuin nih. Jadi resolusi aku tuh bertahap gitu kan. Dari yang tahun lalu tuh kan mau jadi kuat.
Nah, di tahun ini resolusi yang Bukan ya, Bang. resolusi baru yang aku buat itu karena aku udah kuat nih, karena Tuhan udah kasih, nggak sepenuhnya kuat sih, cuman Tuhan sudah mampukan untuk menjadi kuat. Jadi di tahun 2023 ini aku bukan hanya mau menjadi penikmat berkat, tapi aku mau menjadi penyalur berkat gitu. Jadi lewat apapun yang aku punya, lewat apa yang Tuhan sudah kasih untuk aku, ya sebisa mungkin orang lain tuh juga merasakan. Kayak misalnya contohnya, mungkin yang gampang, yang simple itu kan kayak materi, kayak apa sih? Uang, snack kayak gitu. Cuman hal yang jarang sekali orang lakuin itu kayak berbagi sukacita, berbagi damai sejahtera melalui apa ya? Melalui apa sih hal sederhana apa yang bisa kita lakukan yang bisa buat orang ketawa, bisa buat orang senyum. Itu mungkin hal kecil kan Bang, tapi setidaknya itu bisa menghibur, bisa menghilangkan kepenatan orang tersebut, bisa membantu orang tersebut untuk sedikit lupa dari masalah yang sedang dia hadapi saat itu juga. Dan kemudian resolusi yang kedua yang aku buat itu tenang. Setelah kuat itu aku mau tenang. Jadi di 2023 ini apapun yang terjadi, sesulit apapun itu, aku mau ngejalannya itu tenang gitu. Karena aku tahu dengan siapa aku melangkah. Iya, tepuk tangan dulu untuk kedua narasum kita yang udah punya resolusi. Nah, sekarang kita karena temanya resolusi dan introspeksi, kira-kira apa yang menjadi bagian introspeksi terbesar kalian di tahun 2022 ini? Yakub dulu deh. Introspeksi terbesar dalam diri saya itu di tahun ini khususnya. Di tahun 2023 Bang ya? 2022. Iya, mau masuki ke 2023. Introspeksi diri saya supaya nggak terulang lagi gitu tahun depan. Itu sih Bang, jangan sampai saya gagal di tahun 2022. Jangan sampai itu saya gagal dalam artian baik dalam apa namanya itu pergaulan. Gagal dalam apa ya, apalagi menjaga hubungan dengan Tuhan, jangan sampai itu saya gagal. Saya pikir menjaga hubungan dengan dia gagal. Itu nanti dulu Bang, itu urusan poin yang kesekian kalinya. Nah, itu Bang, itu ya saya harus jaga. Itu ya yang harus saya capai, gitu Bang. Oke. Anggi gimana Gi? Apa introspeksi terbesar entah dari teman atau dari diri sendiri dalam mengakhiri 2022 dan memasuk 2023? Ya lebih ke diri sendiri sih Bang. Dari diri sendiri itu ada, ya aku nggak boleh main-main lagi gitu, karena aku harus lebih konsisten dan sudah menunda-nunda, sudah bermalas-malasan. Karena aku sadar di 2022 ini banyak main-mainnya, banyak seneng-senengnya, banyak kayak mikirin diri sendiri kayak gitu. Jadi apa yang buat aku seneng ya aku lakuin, yang enggak kayak gitu. Jadi di tahun 2023 kalau aku menjadi penyalur berkat ya aku harus memikirkan orang lain kayak gitu. Jadi hal-hal buruk yang aku lakuin di 2022 ini sebisa mungkin aku kikis, dan di 2023 aku akan lakuin hal-hal yang lebih baik dari 2022. Iya, oke. Ya teman-teman yang di rumah juga pasti ada ketakutan tersendiri dalam memasuki tahun 2023 ini ya. Adalah ramalan-ramalan yang bilang Indonesia akan bangkrut, resesi besar-besaran, dan banyak ramalan-ramalan lain yang bikin kita pribadi takut. Yang padahal kita anak Tuhan nggak boleh percaya sama ramalan-ramalan begitu. Nah ini teman-teman aku, Yakub sama Anggi, mau kasih pesan apa nih sama teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang nggak siap memasuki tahun 2023 karena ngerasa, aduh aku 2022 aja aku gagal, banyak kegagalan yang aku ciptakan, terus aku juga sering merasa aku rendah diri. Gimana aku memasuki tahun 2023 yang justru katanya makin berat, banyak tantangan dan lain-lain yang kita nggak tahu kan hari esok, tapi kita tahu Tuhan sudah ada di sana untuk memberkati kita. Anggi gimana Anggi? Kasih pesan untuk teman-teman di luar yang siap menghadapi tahun 2023 ini. Yang takut atau yang siap? Yang takut dan yang siap sekaligus, Anggi. Oke. Jadi untuk teman-teman di luar yang mungkin saat ini sedang mengalami ketakutan, khawatir untuk hari esok dan seterusnya di 2023 ini, ya menurut aku sih kita yang harus bisa mengendalikan rasa takut dan khawatir itu. Jangan sampai diri kita yang dikendalikan oleh rasa takut dan juga khawatir, sehingga kita jadinya diam, kita pasif, kita nggak ngapa-ngapain karena kita takut. Karena aku takut, karena aku cemas, ya udah aku diam aja. Itu salah, tapi kita harus bisa manage ketakutan yang kita miliki. Jadi ya gimana caranya? Itu lagi perbaiki relasi dengan Tuhan. Benar. Kalau kita udah punya komunikasi yang baik sama Tuhan, hubungan kita bagus, nggak akan ada sih menurut saya ketakutan itu. Ada mungkin itu nggak akan menguasai sepenuhnya pikiran kita, karena damai sejahtera yang Tuhan kasih itu lebih besar daripada ketakutan yang kita. Nah, untuk yang udah siap nih Bang, untuk yang udah siap,
ya saran aku sih teman-teman bertanggung jawab kayak gitu. Apa yang sudah teman-teman bikin untuk pencapaian-pencapaian di 2023, teman-teman harus konsisten dan bertanggung jawab dengan semua itu sehingga goal teman-teman itu bisa tercapai. Benar, ya. Oke, terima kasih Kak Anggi. Tepuk tangan untuk Kak Anggi. Untuk pesan tahun barunya, baik teman-teman yang siap menghadapi 2023 ataupun yang lagi takut mau masuk 2023. Sekarang dari Abang Ganteng, Yakub gimana Yakub? Nah, jadi bagi teman-teman yang saat ini sedang mengalami takut, khawatir, atau apapun yang pergumulan-pergumulan apa yang teman-teman hadapi pada saat ini, satu pesan yang saya mau kasih buat teman-teman. Jangan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk menyalahkan keadaan, menyalahkan lingkungan sekitar kita, menyalahkan keluarga, menyalahkan teman, pacar, atau siapapun. Jangan pernah menyalahkan itu. Tetapi introspeksi adalah pelarian yang paling baik untuk kita menjadi lebih baik lagi. Kira-kira begitu. Oke, ya. Terima kasih untuk Yakub. Tepuk tangan. Dia udah tepuk tangan loh, guys. Ya, teman-teman, kayak aku bilang tadi ya, kita nggak tahu hari esok bagaimana. Mau mengakhiri tahun 2022 juga, puji Tuhan kita udah mengakhiri, dan kita akan memasuki tahun 2023 dengan 365 hari yang kita nggak tahu. Bahkan maaf kata teman-teman, kita juga nggak tahu kapan kita akan pulang. Ya kan Anggi? Ya. Kita nggak tahu kita akan pulang ke rumah Bapak kita di sorga. Kita nggak tahu juga apa yang akan kita lakukan sepanjang tahun depan dan apa yang akan terjadi. Kita benar-benar nggak tahu, karena Alkitab juga bilang hari-hari depan itu juga sebuah kayak apa? Misteri. Tapi di satu sisi itu juga hanya sementara, hanya kayak uap doang kan. Tapi teman-teman, aku mau bilang 365 hari itu tentu menjadi ladang yang luas untuk merakit mimpi. Setuju ya? Anggi, Yakub setuju ya? 365 hari itu menjadi ladang yang sangat luas untuk kita merakit mimpi. Entah itu dimulai dari introspeksi, lalu kemudian resolusi, atau sebaliknya kayak Yakub, resolusi dulu baru introspeksi. Apapun itu semuanya balik ke teman-teman yang mana dulu. Tapi aku pribadi berpendapat supaya mari kita belajar dari pengalaman. Karena pengalaman adalah guru yang terbaik. 2022 kita udah ngelakuin apa aja, 2023 mari kita belajar dari tahun ini apa yang akan kita lakukan, dan tentunya kita akan menjadi dan harus menjadi orang yang lebih baik dari tahun 2022. Nah, momen tahun baru ini kita jadikan sebagai momen me time-nya kita dengan diri kita sendiri dan me time-nya kita dengan Tuhan. Itu tadi yang aku bilang sebagai bentuk resolusi dan introspeksi kita, supaya kita juga tahu Tuhan mau suruh apa sih untuk aku di tahun 2023 ini, dan Tuhan mau koreksi apa sih dari aku di tahun 2022 ini. Nah teman-teman, kita harus sadari juga bahwa Tuhan Yesus itu baik banget sama kita. Setuju ya? Setuju. 365 hari kasihnya itu unlimited. 365 hari kasihnya itu non-stop. Nggak pernah berhenti untuk memperhatikan kita. Jadi jangan pernah bilang kalau Tuhan nggak memperhatikan. Kayak tadi Anggi sama Yakub, bahkan aku sendiri pun pernah ada di titik terendah itu. Kalau teman-teman sekarang lagi ada di titik itu, mari bertobat dan datang sama Tuhan, buka hati, dan benar-benar kita bisa melihat kalau Tuhan Yesus itu tetap baik sekalipun dalam keadaan yang tidak baik. Oke, aku mau membaca satu ayat firman Tuhan untuk kita sebagai landasan untuk mengawali tahun 2023 dan juga mengakhiri tahun 2022. Dari Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Oke? Kalau tahun 2022 aja Tuhan tolong, maka tahun 2023 bahkan tahun-tahun ke depan pun Tuhan pasti akan tolong. Amin. Selamat tahun baru teman-teman. See you in the next chapter with God's love. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Di episode kali ini ya, luar biasa. Sekali lagi selamat memasuki tahun 2023. Ingat malam minggu dan akhir tahun, tahun baru malam minggu terakhir di tahun ini jangan pakai dengan hal-hal yang bodoh, yang buruk, yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Jangan ya. Oke, sampai ketemu di tahun depan. Sampai ketemu di minggu depan. Masih ada episode-episode yang pasti membangun kita semua. Dan tetap berpengharapan sama Tuhan. Selamat memasuki tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Aku minta Anggi untuk berdoa, boleh? Boleh. Ya, mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan boleh tolong kami sepanjang tahun 2022. Kami bersyukur Tuhan kasih kami kekuatan, Tuhan kasih kami kesehatan, bahkan banyak berkat-berkat yang tak terduga yang boleh kami nikmati. Dan kami juga bersyukur Tuhan kami boleh melalui semua rutinitas kami, bahkan juga tanggung jawab kami, baik kami sebagai pelajar, bahkan juga tugas tanggung jawab lain yang Tuhan percayakan. Dan doa kami di tahun baru yang akan kami jalani, kami berdoa biarlah kami tetap teguh dalam iman kami tetap kuat dalam menjalani hari-hari ke depan karena kami tahu kami melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan kuatkan kami semua, bahkan Tuhan juga mampukan kami dalam keadaan sulit yang akan kami hadapi. Kami tetap berpengharapan karena kami punya Allah yang hebat, Allah yang besar. Dan kami menyerahkan untuk teman-teman kami yang di luar sana mungkin saat ini sedang mengalami kecemasan, ketakutan. Kami berdoa biarlah perlindungan dan juga damai sejahtera Tuhan nyatakan bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari-hari ke depan kami di tahun yang baru ini ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke teman-teman, sampai ketemu tahun depan ataupun minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati semua. Selamat tahun baru.